Selamat pagi anak-anak. Dalam kesempatan hari ini Putri mau memberikan atau menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengolah barang dagangan tersebut atau tanpa mengolah barang tersebut menjadi barang baru. Jadi di sini perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli dan menjual barang tersebut tanpa merubah bentuknya. Dalam perusahaan dagang, untuk pencatatan persediaan ada dua metode perpetual dan metode fisik. Tetapi selama ini yang sering kita gunakan adalah metode perpetual. Jadi kita konsentrasi aja langsung ke metode perpetual. Dalam perusahaan dagang sendiri banyak sekali dokumen-dokumen transaksi atau bukti-bukti transaksi yang perlu kalian pelajari. Di tingkat 11 kalian sudah Putri beri materi atau materi-materi yang Putri unggah di Google Classroom, ya. Ada faktur kopi, ada faktur, ada nota kontan kopi, ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar, ada nota atau memo kredit, ada nota atau memo kredit kopi, dan ada bukti memorial. Selain itu, di dalam perusahaan dagang, kita juga mengenal buku pembantu atau istilahnya adalah kartu. Buku pembantu atau kartu di sini dalam perusahaan dagang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kartu piutang, atau istilahnya buku pembantu piutang. Jadi semua piutang dimasukkan ke dalam buku pembantu tersebut atau kartu tersebut, baik itu terjadinya piutang ataupun pelunasan piutang. Kemudian yang kedua ada kartu atau buku pembantu utang. Di situ juga demikian, terbentuknya utang dan pelunasan utang. Yang ketiga ada kartu persediaan. Jadi setiap pembelian barang dagangan selalu dicatat di dalam kartu utang, kartu persediaan atau buku pembantu persediaan. Apabila penjualan juga harus dicatat dalam kartu atau buku bantu persediaan. Nah, jadi yang Putri tegaskan di sini, yang pertama, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak membeli dan menjual barang dagangan tanpa merubah bentuknya. Kemudian yang kedua, metode pencatatan dalam perusahaan dagang ada 2 macam, yaitu metode perpetual dan metode fisik. Tetapi konsentrasi di tingkat 12 ini adalah metode perpetual. Kemudian yang ketiga, dokumen-dokumen transaksi yang ada di dalam perusahaan dagang ada 9. Faktur kopi, faktur, nota kontan kopi, bukti kas penerimaan, bukti kas keluar, nota debit, nota kredit, dan bukti memorial. Kemudian yang keempat, dalam perusahaan dagang ada kartu atau buku besar pembantu. Ada 3 macam. Yang pertama, buku besar pembantu atau kartu piutang. Yang kedua, buku besar pembantu utang atau kartu utang. Yang ketiga, buku besar pembantu persediaan atau kartu persediaan. Nah, sekarang kita mulai untuk menganalisis dokumen transaksi. Yang pertama, dokumen transaksi yang pertama adalah faktur kopi. Ya. Putri jelaskan dan kalian harus membuka buku catatan, ya, buku catatan yang dulu pernah materi yang pernah Putri sampaikan di tingkat 11, di mana kalian kalau setiap Putri memberikan materi selalu Putri suruh mencatat kalian buku catatan. Gunanya ya seperti ini, Putri menjelaskan, kalian membuka buku catatan. Yang pertama, faktur kopi. Faktur kopi adalah bukti transaksi yang khusus digunakan untuk penjualan barang secara kredit. Oke, faktur kopi adalah bukti transaksi yang digunakan untuk penjualan barang secara kredit. Secara kredit harus dipahami. Ya, jadi orang tidak bayar secara langsung tetapi diangsur atau bayarnya tempo. Kemudian yang kedua, faktur kopi
dimasukkan ke dalam sales journal, atau bahasa Indonesianya adalah jurnal penjualan. Dalam jurnal penjualan tersebut, kolom-kolom apa saja yang kita masukkan dari faktur kopi? Tentu saja ada di debit dulu. Yang di debit adalah account receivable atau piutang dagang. Kemudian di debit lagi CGS atau cost goods sales atau HPP. Kemudian di kolom kredit adalah sales atau penjualan, kemudian persediaan atau inventory, kemudian fat out. Ya, fat out di sini adalah PPN keluaran atau FATO. Nah, setelah sampai di jurnal penjualan, jangan sampai di situ saja kita mengerjakannya. Kita harus mengerjakannya sampai di titik buku besar pembantu apa saja yang diperlukan. Posting ke buku besar lebih dahulu. Setelah faktur kopi kita masukkan ke dalam jurnal penjualan atau sales journal, kemudian apa yang kita masukkan ke dalam jurnal kita posting ke buku besar. Buku besar apa saja yang terpengaruh dengan adanya faktur kopi? Buku besar yang berpengaruh atau yang dipengaruhi oleh faktur kopi adalah yang pertama adalah account receivable. Account receivable atau istilahnya tadi kalau bahasa Indonesia adalah piutang dagang. Di debit. Kemudian di debit lagi CGS atau cost goods sales atau HPP. Itu yang di debit. Kemudian buku besar berikutnya yang ketiga adalah sales atau penjualan di kredit, kemudian inventory di kredit, kemudian fat out di kredit. Nah, setelah diposting ke buku besar, jangan berhenti di buku besar saja. Kita tadi sudah Putri jelaskan bahwa buku besar pembantu juga ada, yaitu buku besar pembantu utang, piutang, dan persediaan. Kalau kita lihat dari buku besar yang kita gunakan, ada account receivable, ada CGS, ada sales, ada inventory. Nah, di sini kita butuh adanya buku besar pembantu. Apa saja buku besar pembantunya? Nah, setelah diposting ke buku besar, faktur kopi diposting ke buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantunya adalah piutang atau account receivable di debit dan inventory di kredit. Nah, jadi kalau dianalisa faktur kopi itu adalah menambah piutang karena kita menjual secara kredit ya. Jadi kita tidak menerima uang tapi kita menerima tagihan, dan mengurangi persediaan karena barang kita jual. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama adalah faktur kopi.